seluruh bantuan perumahan yang diturunkan langsung dari APBN dan tidak memungut dana 1 sen. Bisa mungkin ada informasi terkait bantuan perumahan layak huni beberapa desa di Kedang, kira-kira bisa digambar sedikit terkait. Informasi terkait dengan bantuan rumah layak huni ini dari pihak LSM Erik Suteres, LSM Timores. Lalu saya mendapat penyampaian dari Bapak Tua Bonda yang di Leoleba karena hubungan saya dengan Bapak Tua ini ada hubungan kekeluargaan, sehingga beliau menyampaikan saya untuk mencari tahu informasi terkait dengan perumahan yang tidak layak huni di Kedang. Sehingga saya coba melakukan pendekatan dari rumah ke rumah, terus ada dapat kurang lebih sekitar 125 unit. Nah, waktu itu pertama saya ragu karena memang ada pungutan uang sebanyak 175.000. Waktu saya tidak mau saya tolak karena posisi saya calon. Tapi waktu Bonda masih mempertahankan, saya coba merekrut mendapatkan kurang lebih sekitar 125 dan dalam bentuk sebuah kwitansi. Kami memberikan sumbangan uang itu dalam bentuk kwitansi. Hari ini saya datang di Kabupaten Lembata mau ingin klarifikasi karena dari Dinas Ispera awal sekali mengeluarkan media sosial di grup, sehingga saya merasa bahwa yang sampai ada indikasi tertentu. Tapi terus terang baik dari partai politik maupun dari pribadi saya sebagai calon tidak ada indikasi ke situ. Saya tidak ada indikasi, tidak ada kepentingan. Dari desa mana saya itu? Saya dari Bareng ada 2, dari Normal ada 5, dari Doru ada 18, dari Beleuring 28, terus sisanya di Lebe dengan Raken. Bahkan di Lolong juga ada 5. Itu 75.000. Itu untuk uang apa itu? Uang biaya administrasi dari pihak LSM punya. LSM apa namanya? LSM Timores. Pimpinan LSM Partai Pak Erik Suteres. Dinas sampaikan bahwa tidak ada bantuan perumahan layak huni untuk Lembata. Yang ex-tim dari Balai Perumahan juga sampaikan hal yang sama, bahwa apabila ada bantuan rumah layak huni itu tidak ada pungutan biaya. Tadi saya sempat dengan Pak Tua Bonda ke dinas, lalu Pak Kepala Dinas menyampaikan hal yang sama bahwa bantuan dari Dinas Perumahan pusat ke daerah terkait dengan rumah layak huni tidak ada. Informasi lain itu bahwa Bapak baru sampai ke desa itu tidak melalui pihak desa. Waktu itu tidak sampai di desa, tidak sampai pihak pemerintah desa karena ini masih sifat pengambilan data dari masyarakat. Orang mulai mengira-ngira tuh. Iya. Apabila ini terjadi sesuatu kan minimal pemerintah desa harus tahu. Artinya bantuan kira-kira kapan turun? Ini masih seperti itu, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, harus diproses. Jadi ini masih bersifat usulan ke Menteri Perumahan. Menurut orang dari Balai Perumahan itu sementara ini pendataan itu tidak konvensional lagi. Kira-kira Bapak rasa bagaimana ini orang mendaftar melalui aplikasi, lalu ada sebagian masih daftar manual. Nah, ini yang kemudian membuat tanda tanya tuh ada apa yang mungkin segala macam. Kira-kira waktu Bapak daftar itu apa yang ada di Bapak pikiran untuk tetap mendaftar mereka? Saya berpikir begini, kami hanya sekedar membantu untuk melayani para masyarakat sasaran. Bertindak lanjut daripada persoalan ini itu menjadi kewenangan dari pihak LSM. Tapi yang pasti tidak terkait dengan Garuda ya? Tidak ada. Dan urusan politik tidak ada? Tidak ada. Saya bersumpah, saya bersedia bersumpah lah kalau memang ini ada. Baik, ini Bapak ini terkait bantuan perumahan layak huni. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait bantuan perumahan. Ini jenis apa, dari mana? Informasi tentang relawan bekerja di untuk menggarap peminat perumahan ini memang sudah 1-2 bulan yang lalu. Cuma saya baru menanggapi di tanggal 19-20 Agustus. Nah, ketika itu teman-teman di pengurus Lembata ini termasuk Pak Yoakim dan Pak Banus itu menghubungi saya minta tolong untuk coba sebagai relawan untuk turun menginformasikan ke keluarga-keluarga di Kedang. Dana kontribusi buat personal dan administrasi, kelancaran administrasi untuk LSM itu 150. Nah, sehingga melalui teman-teman pengurus itu juga mengamanatkan ke kami melalui Pak Manus, Pak Nabat dan Pak Yoakim bahwa silakan untuk Lembata, kalau untuk operasional jauh ke Kedang boleh diminta tambahan 25.000 lagi. Karena itu ditetapkan oleh mereka dari provinsi bahwa ada
saya itu terus terang bahwa sudah sampai di Waten baru saya tahu bahwa beliau ini ada di salah satu partai tadi. Kemudian partai saya tidak kenal partai namanya apa, cuma kemudian saya baru tahu bahwa ini dia caleg. Ini Bapak sebagai koordinator. Bukan, koordinatornya Pak Bastian tadi, Pak Guru tadi itu koordinator wilayah. Wilayah Lembata. Pak Bastian Siapa ya? Bastian Pura itu loh. Terus ini Pak, satu kesan yang buat saya, kenapa saya percaya setelah saya minta jaminan bahwa dengan pagi tadi itu saya masih minta penjaminan bahwa saya itu berani sekali menandatangani kwitansi kasih orang pegang, tapi sifatnya sementara. Kemudian jaminannya berhasil tidak kita ini, karena ini sudah ada isu begini. Saya juga sedikit menganalisa bahwa kalau ini menurut Pak Kadis tadi itu memangnya benar alur normalnya begitu, tapi yayasan punya jalur potong kompas juga bisa Pak. Potong kompas. Jadi saya pernah tanya ini dalam kaitannya dengan perumahan ex korban politik waktu itu atau ex Timur. Dia bilang iya ada terkait tapi terbagi 60-40%. Nah proposal mereka itu terjawab 40%. Yang pengertian kita kemana kita bahwa 60% itu milik para korban. Selamat siang, ini pengurus Garuda ya. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ada lapangan menyebut ada caleg Garuda dari bantuan perumahan lain ini, tapi dengan pungutan. Yang pertama soal pungutan itu setahu saya sih negara ini hanya ada 2 bantuan masuk itu, negara lewat APBN dan satu pihak ketiga. Nah, uang itu sifatnya dana bantuan. Dalam hal ini sekarang ada bantuan isu yang berjalan sekarang ini bantuan perumahan ex tim itu. Saya kemarin pagi dapat informasi dari teman-teman di lingkungan bahwa calon kami itu juga ikut nimbrung di dalam LSM ini. Tapi setelah kami komunikasi, mereka itu sebenarnya hanya niatnya baik. Masih tadi saya komunikasi dengan Pak Lukman Wahab sampai ada kwitansi, dan menurut Pak Lukman bahwa uang itu langsung dikirim ke rekening LSM. Penggunaan untuk apa secara mendalam itu saya pikir Om Lukman juga tidak terlalu tahu tentang itu. Kemudian yang kedua, secara partai kami partai tidak ada kaitan sedikit pun dengan bantuan LSM ini. Jujur secara pribadi dan secara partai, tindakan-tindakan seperti ini merugikan Pak. Informasi dan pemberitaan yang sedang beredar di sosial terkait bantuan rumah layak huni ini, memang kami merasa terganggu dengan pemberitaan ini, dan kami yang kebetulan juga memberikan caleg dari Partai Garuda terkait bantuan ini, yang mana mereka adalah orang-orang yang ada di lapangan sana, dan terus terang bahwa jujur bahwa ini sama sekali tidak ada kaitan sama sekali dengan Partai Garuda.